Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din. Wa qala aidan innallaha yubghidu kulla 'alimin lidunya jahilin lil akhirah. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari yang diberkahi ini Allah Jalla Jalaluhu mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin membahas kitab Syarh Al-Qawaid Al-Arba'i, buah pena dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para istri beliau, keluarga beliau, segenap sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti manhaj, mengikuti tata cara beragama beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT menurunkan ilmunya kepada kita sehingga kita bisa mengamalkannya dan menjadikannya sebagai bekal untuk menghadapnya kelak. Di pertemuan yang lalu kita masih membacakan muqaddimah yang kedua. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, wallahu amarna bittiba'i millati Ibrahim. Di halaman yang ke-12 paragraf yang terakhir, Allah SWT telah menyuruh kita untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min harajin millata abikum Ibrahim. Dan Allah tidak menjadikan kalian di dalam agama ini kesulitan, yaitu agama yang dianut oleh ayah kalian Nabi Ibrahim. Wa millatu Ibrahim, agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim yaitu an ta'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu mengajak manusia, mendakwahi manusia agar mereka beribadah kepada Allah dan mengesahkan seluruh ibadah untuknya. Hadhihi al-hanifiyatu, inilah Hanifiyah, agama yang lurus yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maqala an ta'budallaha faqat, agama Nabi Ibrahim tidaklah sekedar menyuruh manusia menyembah Allah saja. Bal qala mukhlishan lahuddin, bahkan agama Nabi Ibrahim mendakwahi manusia ketika sudah menyembah Allah maka mengikhlaskan, mengesahkan seluruh ibadah untuknya. Karena di zaman dahulu banyak orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang kafir di sekitar Makkah dan Madinah, mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ahli ibadah, ahli haji, ahli sholat, ahli sedekah.
namun mereka tidak mukhlishon lahudin, tidak mengesahkan ibadahnya hanya untuk Allah. Mereka juga membagi ibadah untuk selain Allah. Yakni wa tajtanibu asyirka, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Li'anna ibadata idza khalaqaha asyirku batalat. Jika ibadah itu bercampur dengan kesyirikan, maka ibadahnya batal. Walaupun satu kesyirikan. Fala takunu ibadah, tidaklah disebut ibadah illa kecuali idza kanat salimatun minasyirkil akbari wal asghar. Ibadah itu akan tetap disebut sebagai ibadah ketika terbebas dari segala bentuk syirik akbar maupun syirik kecil. Kama qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang kelima, tidaklah mereka disuruh kecuali untuk menyembah Allah dengan cara mengesahkan seluruh ibadah untuknya, hunafa'a, selurus-lurusnya, sebersih-bersihnya. Al-Hunafa yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang kelima, kalau kita buka di kamus, jam'u hanifin, berasal dari kata tunggal jam'in. Sedangkan hanif sendiri maknanya wa huwa al-mukhlishu lillahi azza wa jalla, yaitu mengesahkan hanya untuk Allah saja seluruh ibadah. Wa hadhihi al-ibadatu amara Allah biha jami'al khalqi kama qala ta'ala. Inilah ibadah yang mana Allah telah menyuruh seluruh makhluknya, baik itu yang bernyawa maupun yang tidak memiliki ruh, semuanya menyembah Allah pada asalnya. Ya, langit bumi menyembah Allah. Bahkan setan pun dulu awalnya menyembah Allah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku menciptakan bangsa jin. Iblis termasuk bangsa jin. Wal insa, tidaklah aku menciptakan manusia semuanya illa kecuali liya'buduni, kecuali mereka disuruh untuk menyembah aku saja. Allah menyatakan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma'na ya'buduna, kalau kita menemukan kata di dalam Al-Quran, kata-kata ya'budun, kalau kita buka tafsir para ulama, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Imam Al-Baghawi, tafsir Imam Al-Qurtubi, tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsir Ibnu Utsaimin, semuanya sama maknanya. Yuwahhiduni au yufriduni beribadah. Maknanya adalah mengesahkan aku dalam seluruh ibadah. Fal hikmatu min khalqil khalqi, dan ibadah inilah yang menjadi hikmah, menjadi tujuan utama diciptakannya seluruh makhluk. Annahum ya'buduna Allah azza wa jalla mukhlishina lahuddin. Manusia dan iblis diberikan hak untuk memilih. Adapun selain bangsa jin dan bangsa manusia taat semuanya. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana cara mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adapun bangsa jin dan bangsa manusia, minhum man imtasala wa minhum man lam yamtasil. Sebagian dari mereka ada yang taat beribadah kepada Allah, menggunakan hak pilihnya, hak ikhtiarnya, hak irodahnya, dan sebagian ada yang tidak menggunakannya. Sudah dikasih pilihan. Ya. Jadi bukan paksaan.
Beribadah kepada Allah bukan paksaan, berbuat syirik juga bukan paksaan. Ya. Lakinnal hikmata min khalqihim hiya hadhihi. Inilah hikmah Allah menciptakan bangsa jin dan manusia. Jin dan manusia. Falladzi ya'budu ghairallahi. Jadi siapa saja dia menyembah selain Allah, di samping dia menyembah Allah, dia juga menyembah selain Allah. Mukhalifun lil hikmati min khalqil khalqi. Berarti dia telah menyalahgunakan fungsi diciptakannya sebagai makhluk. Wa mukhalifun lil amri wa syar'i. Dia diciptakan sebagai makhluk, menyalahi perintah dan syariat. Ya. Dia diciptakan tidak mempraktekkan dengan benar, tetapi dia melakukan malpraktek. Dokter kalau salah memperlakukan pasien, kira-kira ya kena hukum malpraktek. Ya. Salah memberi obat, salah mendiagnosa dengan sengaja, mencelakakan orang lain, ya dihukum. Demikian juga manusia malpraktek, dia tidak mempraktekkan fungsinya yaitu menyembah Allah, berarti dia menyelisihi hikmah tujuan dia diciptakan. Wa Ibrahim huwa, dan Ibrahim itu beliau disebut Abul Anbiya'i, bapaknya para nabi. Alladzina ja'u man ba'dahu, setelah sepeninggal beliau para nabi setelahnya lahir dari keturunan beliau. Fakulluhum min dzurriyyati, seluruh para nabi setelah Nabi Ibrahim itu berasal dari zuriyah Nabi Ibrahim, berasal dari DNA-nya Nabi Ibrahim, ya, dari keturunan beliau. Walihada qala jalla wa ala, Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 261. Al-Ankabut, ada yang tahu maknanya Al-Ankabut? Laba-laba, ya. Laba-laba. Fakulluhum min bani Israil, semuanya berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, Bani Israel, yang sekarang Yahudi, yang mendirikan negara dengan nama Nabi, yaitu Israel. Satu-satunya negara yang dinamakan dengan nama Nabi yaitu negara Yahudi, Zionis, Israel. Sehingga dianjurkan ketika kita benci dengan Yahudi, jangan menyebut mereka dengan Israel laknatullah, karena itu seorang nabi. Cukup Yahudi laknatullah. Ya. Israel itu keturunan Nabi Ibrahim. Hafidhul Ibrahim, cucunya Nabi Ibrahim. Ya. Pintar mereka, supaya yang dicela bukan Yahudinya, pakai nama Nabi. Ya. Illa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad, fa innahu min dzurriyyati Ismailah. Sedangkan Nabi Muhammad dari keturunan Ibrahim dari jalur yang lain, yaitu Bani Ismail. Faqulul anbiya'i man ba'da Ibrahim min anbiya'i min abna'i Ibrahim. Ya, seluruh para nabi setelah Nabi Ibrahim itu keturunan beliau. Alaihi salatu wassalam, takriman lahu. Allah takdirkan para nabi itu berasal dari DNA beliau, dari keturunan beliau, dalam rangka untuk memuliakan. Ya, kita kalau bertauhid, menjaga tauhid, Pak insya Allah Taala Allah pun jaga keturunan kita, walaupun tidak semuanya. Ya, ada yang dimuliakan oleh Allah dari keturunan orang yang bertauhid. Jadi tauhid itu efeknya luar biasa, sampai keturunan yang kesekian Allah akan bangkitkan orang-orang yang membela tauhid sebagaimana moyangnya membela tauhid. Ya.
Wa ja'alahu imaman linnas, Allah jadikan beliau sebagai imam, yakni qudwah. Qala inni ja'iluka linnas imaman. Allah mengatakan sesungguhnya aku menjadikanmu Ibrahim sebagai imam. Al-Baqarah 124. Yakni qudwah, tauladan. Inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim itu ummah. Ummah maknanya adalah imam, yuktada, yang layak untuk diikuti. Wa bidzalika amara Allah jami'al khalqi kama qala ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Fa Ibrahim, Nabi Ibrahim da'a, beliau berdakwah an-nasa, kepada manusia, ila ibadatillah azza wa jalla, yaitu mengajar mereka untuk menyembah Allah saja. Kaghairihi minan nabiyyin, sebagaimana para nabi yang lainnya. Kullu anbiya'i da'awun nasa ila ibadatillahi wa tarki ibadati ma siwa, dan mengajak manusia untuk meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah. Wa laqad ba'asna fi kulli ummah, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat rasulan, seorang utusan. Dalam kitab Qaulus Sadid, ya, Hima yajibu al-abid, disebutkan ada sekitar 125 nabi dan rasul. 125.000. Ya, jadi setiap umat itu ada nabinya. Wallahu ta'ala. Di daerah Indonesia dahulu, siapa nabinya tidak tercatat oleh sejarah. Ya, sebagian Allah sebutkan, sebagian tidak disebutkan. Lebih banyak yang tidak disebutkan. Ya. Ani budullah, seluruh utusan Allah, seluruh para nabi, mereka pasti akan mendakwakan kepada manusia, sembahlah Allah, wastanibu at-taghuta, dan jauhilah para togut. Togut maknanya seluruh sesembahan selain Allah. Ya. An-Nahl ayat 36. Wa amma asy-syara'i'u allati hiya al-awamiru wan nawahi wal halal wal haram fa hadhihi takhtalifu bi ikhtilafil umam. Adapun tata cara ibadah, hukum-hukum, perintah dan larangan, status hukum halal dan haram, maka ini berbeda-beda antara umat satu dengan umat yang lain. Hasabi al-hajati, hasaba al-hajati, sesuai dengan kebutuhan umat tersebut. Ya. Boleh jadi halal bagi umat A, haram bagi umat B, atau sebaliknya. Contohnya misalnya, sebelum umat Nabi Muhammad menghormati orang tua itu boleh dengan sujud. Menghormati orang yang layak dimuliakan disyariatkan dengan sujud. Bahkan malaikat disuruh oleh Allah untuk menghormati Nabi Adam dengan cara apa? Sujud. Ya. Akan tetapi setelah datang syariat Nabi Muhammad, dihapus. Syariat penghormatan dengan sujud dihapus karena banyak menyalahgunakan. Mereka sujud kepada selain Allah dengan disertai ibadah. Ya. Seorang sahabat pernah melakukan karena ketidaktahuan, melihat raja-raja di Eropa, raja-raja Romawi, kaisar-kaisar Romawi, mereka dimuliakan oleh rakyatnya dengan cara sujud. Para sahabat cemburu. Kaisar saja yang bukan nabi, yang bukan utusan Allah, dihormati dengan cara sujud. Tentu Rasulullah lebih pantas. Sujud, datang ke Madinah langsung sujud. Kemudian dinasihati oleh Rasulullah, jangan ulangi lagi. Ya, jangan diulangi lagi karena sudah dihapus. Jadi halal di umat terdahulu belum tentu halal di umat sekarang.
Contoh yang lain, selain Rasulullah menikah lebih dari 4 di umat terdahulu boleh. Nabi Sulaiman itu sampai berapa? 100, ya. Kemudian syariat Nabi Muhammad dibatasi maksimal 4, ya. 5 sudah haram, nggak boleh, nggak sah nikahnya, ya. Yasra'ullahu syari'atan summa yang sahuha bisyari'atin ukhra. Allah membuat aturan di zaman dahulu dengan syariat sesuai dengan yang dibawa oleh nabinya. Allah utus seorang nabi, seorang rasul, kemudian Allah hapus dengan syariat berikutnya. Ila an ja'at syari'atul Islam fanasakhat jami'a syara'i. Datanglah syariat terakhir yang dibawa oleh Rasulullah SAW, menghapus seluruh syariat sebelumnya. Bahkan ada syariat yang baru di zaman Nabi yang tidak ada di zaman sebelumnya. Apa contohnya? Pernah kita bahas? Ada yang masih ingat? Syariat di zaman Nabi Muhammad, tetapi di zaman sebelumnya nggak ada. Tayamum itu nggak ada di zaman syariat Nabi sebelumnya, nggak ada. Cuma ada di zaman syariat Rasulullah SAW. Wa baqiyatiya ila an taquma as-sa'a, sampai kemudian tegaknya hari kiamat. Syariat sudah dibakukan, tidak akan pernah dirubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Amma asruddinil anbiya'i wa huwa at-tauhid. Adapun pokok seluruh agama para nabi sama. Inti ajaran agama yang dibawa para nabi itu sama, yaitu wa huwa at-tauhid, yaitu tauhid. Fahum lam yunsah wa lam yunsah wa lam yunsah. Ajaran inti para nabi tidak pernah dihapus. Yang dihapus tata cara beragama, tata cara ibadahnya saja. Tata cara salat, tata cara wudu, tata cara haji, tata cara puasa, tata cara zakat, itu yang berbeda. Adapun tauhid sama. Dinuhum wahidun, agama mereka, inti ajaran agama mereka sama. Wa huwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Bimakna, dengan makna al-ikhlasu lillah bitauhid, mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah, mengikhlaskan Allah dengan cara mentauhidkannya. Amma asyara'i'u, adapun syariat-syariat umat satu dengan umat yang lain, faqad tahtalifu, berbeda-beda. Wa tunsahu, syariat sebelumnya dihapus. Lakin at-tauhida wal akidata min Adam ila akhiril anbiya'i, adapun tauhid dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, kulluhum yad'una ila tauhid, semuanya sama, mengajak umat manusia kepada tauhid. Wa ila ibadatillah, mengajak manusia agar mereka menyembah Allah saja. Wa ibadatullah ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi minasyara'i. Dan ibadah kepada Allah itu adalah ketaatan di setiap waktu, sesuai dengan apa yang diperintahkan dari syariatnya. Fa idza nasakhat shara al-'amalu lin-nasi huwa al-ibadah. Jadi ibadah itu adalah ibadah yang diberlakukan di syariat yang terakhir. Ibadah di zaman sebelumnya itu sudah dihapus. Wal amalu bil mansukh laisa ibadatu lillah. Jadi ibadah yang ada pada zaman Nabi sebelumnya itu sudah dimansuh, sudah dihapus, maka tidak bisa lagi disebut sebagai ibadah. Walaupun sesuai dengan tata cara yang dipraktikkan oleh nabi-nabi sebelumnya.
Ya, tidak bisa disebut ibadah lagi. Kenapa? Karena sudah dihapus, sudah direvisi. Ya. Kemudian selanjutnya muqaddimah yang ketiga, qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala fa idza aradta anna Allah khalaqaka li ibadati fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadah illa ma'a tauhid. Maka jika engkau telah mengetahui Allah menciptakanmu tidak untuk yang lainnya, Allah menciptakanmu tujuannya hanya satu, li ibadati, yaitu untuk menyembahnya saja. Idza arafta min hadhihi al-ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ketika Allah menyebutkan surat Az-Zariyat ayat 56, wa anta minal insi, kita semua di sini termasuk bagian dari al-insi, yaitu bangsa manusia. Dakhilun fi hadhihi al-ayat, masuk ke dalam ayat ini. Wa arafta anna Allah ma khalaqaka abathan, Allah, dan engkau tahu bahwasanya Allah tidaklah menciptakanmu abasan, sia-sia tanpa tujuan. Al-khalaqaka litakula wa tashraba faqat, tidaklah Allah menciptakanmu hanya sekedar makan dan minum saja. Ta'isa fi hadhihi dunya wa tasra wa tamra, engkau hidup di dunia ini tidak sekedar bersenang-senang saja. Lam yakhluqka bihada lihada, tidak Allah menciptakanmu dengan tujuan sekedar tasrah dan tamrah, hanya sekedar bernikmat-nikmat saja, bersenang-senang saja. Khalaqaka Allahu li ibadati, Allah menciptakanmu dengan satu tujuan, yaitu menyembahnya saja. Wa innama sakhkhara laka hadhihi mawjudati min ajli an tasta'ina biha ala ibadatihi, dan Allah sediakan fasilitas yang ada di bumi agar engkau bisa menggunakannya, mempermudahnya di dalam beribadah kepada Allah. Li'annaka la tastati'u an ta'isa illa bihadzal asya', karena kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa fasilitas yang ada di dunia. Kita nggak bisa sholat dalam keadaan tidak berpakaian. Kita nggak bisa beribadah dalam keadaan lapar, perlu tenaga. Ya. Kita tidak bisa beribadah tanpa istirahat. Butuh istirahat, butuh rumah untuk berteduh. Wala tatawassalu ila ibadatillah illa bihadhil asya'. Tidak bisa engkau beribadah kepada Allah tanpa fasilitas dunia. Sakhkharahu laka li ajli an ta'budahu, Allah menyediakan semuanya agar engkau bisa menyembahnya. Kita menggunakan fasilitas apapun yang kita miliki, pada hakikatnya ditujukan untuk menyembah Allah. Baik itu menyembah secara mahdoh atau ghairu mahdoh. Ya. Laisa min ajli an tafroha biha wa tasroha wa tamroha wa tafsuqa wa tabjura ta'kula wa tasroba ma istahaita. Ya, jadi bukan sekedar bersenang-senang, apalagi melakukan perbuatan fasyik, fajir, makan dan minum sesuai yang kita inginkan. Hada sya'nu al-bahai. Kalau sekedar bersenang-senang, makan dan minum, berbuat kefasikan, tidak ada bedanya dengan sya'nu al-bahai, keadaan binatang. Amma al-adamiyuna, adapun keturunan Adam, wallahu jalla wa ala khalaqahum li ghayatin, Allah ciptakan mereka untuk satu tujuan, azimatin, yang mulia, wa hikmatin azimatin, hikmah yang sangat besar.
wahya al-ibadah, yaitu ibadah. Ma uridu minhum min rizkin, ya, aku menyuruh mereka menyembahku, aku tidak butuh rezeki dari mereka. Allahumma khalaqaka litaktasiba lahu an tahtarifa wa tajma'a lahu malan. Allah, tidaklah Allah menciptakanmu agar engkau mengumpulkan harta. Allah tak butuh harta. Kama yaf'alu banu Adam ba'dhum li ba'din yaj'aluna ummalan. Berbeda dengan manusia memperlakukan manusia yang lainnya, mempekerjakan, menjadikan mereka sebagian menjadi karyawan, yajma'una lahu al-makasib, untuk mengumpulkan keuntungan, ya, untuk mendapatkan keuntungan duniawi, dinikmati oleh majikannya dan juga dinikmati oleh karyawannya, anak buahnya. La, tidak seperti itu. Allahu ghaniyun an hadza, Allah sama sekali tidak butuh. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin, Allah tidak butuh sama sekali kepada alam semesta, baik itu jin, manusia, dan benda-benda yang lainnya. Allah sebutkan dalam surat Al-Zariyat ayat 57, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imuni. Tidaklah aku membutuhkan dari manusia rezeki dan tidak pula aku membutuhkan makanan. Allahu Jalla wa Ala yut'imu. Allah lah justru yang memberikan makanan, memberikan energi melalui nasi, melalui roti, melalui minuman dan seterusnya. Wala yut'am, dan Allah tidak butuh diberi makan. Ghaniyun 'anil ta'am, Allah sama sekali tidak butuh kepada zat makanan. Wa ghaniyun jalla wa ala bi dzatihi, Allah sempurna zatnya. Zatnya sempurna, tidak butuh tambahan energi. Berbeda dengan kita butuh energi, ya, butuh tenaga yang bersumber dari makanan. Sedangkan Allah tidak, zatnya sudah sempurna, ya, tidak membutuhkan materi dari yang lain. Walaysa huwa bihajatin ila ibadati, bahkan Allah tidak butuh untuk disembah. Ya, beda dengan pimpinan, beda dengan majikan, menyuruh karyawan karena butuh. Ya, tanpa karyawan dia tidak bisa berbuat apa-apa, modalnya tidak bisa diputar. Berbeda dengan Allah, Allah menyuruh makhluknya untuk menyembahnya, tapi Allah nggak butuh. Ya. Lau kafarta ma naqosat mulkullah. Seandainya engkau kafir, ya, bebas, tidak perlu diatur dengan syariat, tidak perlu menyembah Allah, kekuasaan Allah tidak pernah berkurang. Walakin anta alladzi bihajatin ilaihi, akan tetapi sebenarnya engkaulah yang butuh kepadanya. Anta alladzi bihajatin ila al-ibadah, engkaulah sebenarnya yang butuh kepada ibadah, bukan Allah yang butuh kepada ibadah. Allah tidak butuh untuk diibadahi. Terus logisnya gimana? Allah nyuruh tapi Allah nggak butuh. Ya, logikanya gimana? Allah nyuruh tapi Allah nggak butuh. Ya, penjelasannya, famin rahmatihi annahu amaraka bi ibadatihi min ajli maslahatika. Ya. Allah menyuruh manusia menyembahnya semata-mata kebaikannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Dan ini termasuk min rahmatihi, termasuk kasih sayang Allah. Jadi Allah menyuruh sebagai bentuk kasih sayang, bukan karena kebutuhan, ya, bukan karena kebutuhan Allah kepada makhluknya. Justru Allah menyuruh hambanya menyembahnya semata-mata untuk kemaslahatan hamba itu sendiri. Li'annaka idza abadtahu
fa innahu subhanahu wa ta'ala yukrimuka bil jazaa'i wasawabi. Jika engkau menyembahnya, maka Allah akan memberikan bonus, memberikan tambahan kasih sayang. Allah menciptakan kita dengan kasih sayang. Allah bisa jadi menciptakan kita menjadi makhluk yang hina, makhluk yang rendah. Allah bisa saja kita yang ada di sini cukup dengan 2 huruf saja, kun, semuanya jadi tikus. Allah sanggup. Semuanya jadi babi, sanggup Allah. Dengan kasih sayangnya Allah ciptakan kita semuanya menjadi manusia. Kemudian ketika kita menyembahnya, Allah tambahkan lagi kasih sayangnya. Yukrimuka bil jazaa'i wassawab. Allah akan memberikan bonus, yaitu balasan kebaikan, yaitu surga. Fal ibadatu sababun li ikramillah. Jadi ibadah itu menjadi sebab Allah memuliakanmu. Li ikramillahi laka fi dunya, di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Walaupun tidak sebanding antara ibadah yang kita lakukan dengan balasan yang Allah berikan, enggak sebanding. Kemampuan ekonomi kita sekarang ini untuk menginap di hotel berbintang 5 saja belum tentu semuanya mampu. Enggak sebanding uang yang kita miliki. Harganya mahal, semalam saja bisa jutaan. Apalagi surga dengan ibadah kita enggak sepadan. Hanya saja ketika kita beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukannya, nah itu menjadi sebab. Menjadi sebab Allah memberikan bonus, memberikan al-jaza, memberikan as-sawab, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Balasan baik di dunia dan di akhirat. Famanil ladzi yastafidu minal ibadah. Maka muncul pertanyaan, siapa yang mendapatkan keuntungan dari ibadah? Tentu jawabannya al-mustafidu minal ibadati huwa al-abidu nafsuhu. Jadi yang mendapatkan keuntungan dari menyembah Allah adalah hamba itu sendiri. Allah tidak diuntungkan dan tidak dirugikan sama sekali. Gak ada pengaruhnya. Kita tidak menyembah Allah, Allah gak rugi. Kita menyembah Allah, Allah juga gak untung. Kira-kira bahasanya seperti itu. Ya. Allah Jalla wa Ala fa innahu ghaniyun. Adapun Allah Jalla wa Ala fa innahu ghaniyun. Allah itu tak butuh sama sekali an khalqihi, dari makhluknya. Qala fa'lam, maka ketahuilah annal ibadata, sesungguhnya ibadah itu la tusamma ibadah, tidak disebut ibadah illa kecuali ma'at tauhidi, ibadah di atas tauhid. Kalau tidak di atas tauhid bukan ibadah. Kama anna sholata, seperti sholat la tusamma sholatan illa ma'at taharati, sholat tidak disebut sholat kecuali di atas kesucian. Kita sholat sampai selesai, sampai salam, lupa belum wudu, tidak disebut sebagai sholat karena tidak di atas kesucian. Demikian juga ibadah tidak bisa disebut ibadah jika tidak di atas tauhid. Idza arafta anna Allah khalaqaka li-ibadati fa innal ibadata la takunu sahihatan. Jika engkau sudah mengetahui Allah menciptakanmu tujuannya untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya, maka ibadah itu tidak akan benar. Yardhallahu, tidak akan diridhoi oleh Allah, tidak akan diterima illa kecuali idza taraffara fiha syartun, kecuali ibadah yang dilakukan itu terpenuhi 2 syarat. Ya, terpenuhi 2 syarat. Bagaimana kalau 1 syarat nggak diterima? Apalagi setengah syarat. 1 syarat saja nggak diterima. 2-duanya harus terpenuhi.
Idza ikhtala syartun, jika tidak terpenuhi satu saja minasyarataini dari dua syarat, batalat ibadahnya batal. Walaupun ikhlas, karena ada syarat selain ikhlas. Ya. Asyatul awal, syarat yang pertama, an takuna khalisatan liwajhillah, laisa fiha syirkun. Syarat yang pertama ikhlas, di dalamnya tidak ada kesyirikan. Fa in khalaqaha syirkun batalat, jika tercampuri dengan kesyirikan batal. Mislu taharatu idza khalaqaha hadasun batalat, sebagaimana kesucian jika terkena hadas batal, wudunya batal. Kadzalika idza abadta Allah summa asyrakta bihi batalat ibadatu. Demikian juga jika engkau menyembah Allah kemudian engkau menyekutukannya, maka batal ibadahmu. Hada asyatul awal, inilah syarat yang pertama. Asyatul syani, syarat yang kedua, al-mutabi'atu li rasul, mencontoh rasul. Fa'ayu ibadah lam ya'ti biha ar-rasul fa inna batilah. Ibadah apapun yang tidak mencontoh rasul maka dianggap batil wa marfudh, ditolak, li'annaha bid'atun wa khurafatun, karena itu adalah bid'ah dan khurafat. Karena sekedar bid'ah tapi khurafat. Ibadah yang tidak mencontoh Rasul disebut bid'ah, disebut khurafat. Sudah habis waktunya? 2 menit lagi. Barangkali ada diskusi, saya akhiri dulu sampai halaman 15 yang terakhir. Tafadhol.